yang sama kita muliakan para sepuh, ada Bapak Nimin, ada Bapak Wasim, ada Bapak Wasim, ada Ustaz Bashir, Ustaz Bashir siapa? Sepuh pada kurang sehat. Ini sepuh yang ini orang udah jadi Buddha ya, Datuk. Juga para jamaah sekalian yang guru-guru tak lupa juga ada ustaz-ustaz pada sampai. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada masih di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaat yang Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin yang dirahmati Allah, ta'rifus shaum wa ruknuhu wa zamanuhu wa fawaiduhu. Definisi puasa, rukunnya puasa, kapan waktu berpuasa, serta faidah puasa. Yang disebut puasa adalah al-imsak wal kafu 'ani syai'. Puasa secara bahasa artinya nahan atau mencukupkan diri dari sesuatu. Menahan atau mencukupkan diri dari sesuatu. Artinya udah nggak butuh hal lain. Secara bahasa. Secara definisi istilah wa syara'an menurut syariah, al-imsaku naharan 'anil mufattirati bi niyatin min ahli lahu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang namanya puasa adalah menahan di waktu siang dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, disertakan dengan niat orang yang melakukan puasa. Jadi puasa itu menahan di waktu siang dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut dari sejak tulu'il fajri, terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Saya sampaikan tempo hari. Jadi kalau ada bocah puasa sampai lohor, itu namanya latihan puasa, bukan puasa ya. Tapi itu khusus buat aki-aki buka johor ya, terus puasa lagi begitu, itu bukan puasa ya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fawaidu siyam kathiratun minan nahiyatin ruhid wal madiyah. Faidah puasa itu sangatlah banyak ya. Faidahnya itu berarti kemanfaatannya, keutamaannya. Fasaumu ta'atu lillahi ta'ala. Pertama, puasa itu menunjukkan taat kita kepada Allah. Ngapain harus ditunjukkan ketaatan itu ya. Sebab apa yang Allah kasih apa yang kita rasakan hari ini minallah, dari Allah. Sejak kita dilahirkan sampai ketemu puasa, itu Allah kasih sehat, rezeki, hidup dan sebagainya. Maka karena banyak nikmat yang Allah kasih, wa amma bi ni'mati rabbika, maka dengan nikmat yang Allah berikan, fahadith, ungkapkan, ekspresikan. Nah, ekspresi dari
rasa syukur itu adalah dengan taat. Nah, salah satu dari taat itu adalah dengan berpuasa. Nah, taat kan banyak. Taat itu banyak. Hadirin, kita jalan kemudian ada batu di tengah jalan kita singkirkan, itu juga taat. Itu juga taat. Kita lihat perempuan cantik, kita menahan diri untuk tidak melihatnya, itu juga taat. Kita lihat perempuan jelek, kita tahan untuk tidak mencelaknya, itu juga taat. Kita punya teman pas di samping kita bengong. Bengong ya? Bengong itu berarti bau sakit begitu ya. Itu kita tahan, nggak ngomong, tetap senang, itu namanya ya. Nah, dari sekian banyak taat itu, salah satu taatnya termasuk taat yang besar itu puasa. Kalau sudah puasa berarti kita taat. Lah kalau sudah taat, apa yang Allah kasih sama kita? Hadirin, orang yang taat itu berarti taat itu, saya pernah sampaikan, taat itu nurut. Taat itu apa? Nurut. Sering banget saya sampaikan. Kita punya motor, nurut, enak gak? Enak. Digas jalan, di rem berhenti, ya, di start nyala, lampu dihidupin nyala gitu ya. Kita pindah gigi, oke, gitu ya, itu taat, berarti nurut itu. Nah, saking nurutnya tuh motor, dia kempes nggak usah ngomong, kita isiin, kita tambel. Dia habis bensin nggak usah ngomong, kita isiin. Dia kotor nih motor, nggak usah ngomong, kita bersihin. Itu nurut. Begitu juga kenapa kita harus nurut sama Allah, biar kita lapar Allah yang ngenyangin. Kita punya utang Allah yang lunasin. Itulah, ini kan kita nggak nurut, utang jadi makin sengengkean. Karena nggak nurut. Kalau nurut sih udah Allah pasti beresin urusan-urusan kecil itu. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Tinggal nurut doang. Sama kayak begini. Orang selalu kepengen ditambahin rezekinya, ditambahin nikmatnya, ditambahin itu. Sebetulnya prinsipnya bukan pengen ditambahinnya, harusnya bersyukurnya aja dulu. Nggak usah minta ditambahin, bersyukur aja, pasti ditambahin. Bersyukur, kan janjinya gitu lah, insyakartu. Bersyukur pasti ditambahin. Jadi harusnya udah bersyukur aja, nggak usah mikir-mikir ditambahin, pasti ditambahin. Sayang-sayang doa itu diminta, ya Allah tambahin rezeki, nggak usah diminta, itu sayang. Kalimat kita sayang minta gitu. Ya Allah jadikan hamba bersyukur. Kan jarang yang minta begitu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada subhanahu wa ta'ala. Jadi harus taat dengan semaksimal mungkin. Saya pernah sampaikan, ya taat kita tentu nggak kayak taatnya para ambiya atau para aulia. Taatnya kita kayak apa sih? Ya taatnya kita. Cuma jangan gampangin taat. Kayak misalnya gini, malam Rebo gerimis gitu. Nah, malam Rebo depan masih ada. Itu nggak taat namanya. Atau kira-kira kita masih bisa untuk kalau kira-kira duduk kemudian bawaannya pusing, mual dan sebagainya, itu boleh kita nggak hadir karena takut merepotkan banyak orang. Tapi kadangkala hadirin, kita tibang sakit yang nggak seberapa, ya tibang puyeng-puyeng dikit dah, sebab ngobrol masih oke sih, ya. Tapi ngaji kagak, itu nggak taat. Kita sama dunia kan girohnya luar biasa. Kalau urusan misalnya kita di WA sama teman, mari lo hujan gede, lah ini ngambil duit, berangkat itu mesti. Jadi dia enggak berangkat enggak? Berangkat. Urusannya ngambil duit kasarnya. Tapi urusan ngaji lah, sini ngaji lo gerimis, jadi bang gerimis. Hadirin,
maafin dan nggak bisa ngaji, gerimis, alasannya takut sakit dan sebagainya. Itu ngambil duit kagak takut sakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ya nggak apa-apa, iman kita yang model begitu mau dikatakan. Yuthabu 'alaiha al-mu'min thawaban maftuhan la hududala. Diberikan pahala buat orang yang beriman dengan pahala yang terus menerus Allah kasih. Sebagian mengatakan ketika dia mulai puasa sampai berbukanya itu Allah kasih pahala. Dari apa? Sejak sahurnya sampai bukanya itu Allah kasih. Sebagian ulama katakan subhanahu wa ta'ala bahkan sejak masuk Ramadan. Nah ini yang mengatakan puasa, ini keutamaan puasa, ketika kita puasa, apapun yang kita lakukan selama itu perkara-perkara mubah, bukan sunnah ya, mubah saja, itu jadi pahala. Apalagi perkara sunnah, apalagi perkara wajib. Perkara wajib, sholat lima waktu, memberikan nafkah, ya, kemudian menjalin silaturahim, menjalin silaturahmi sunnah, menjaganya itu wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong orang lain, menolong orang yang ada kewajiban kita menolongnya, itu kewajiban. Nah itu selama kita berpuasa, itu kewajiban itu Allah lipat gandakan pahala. Ramadan di bulan lain itu pahalanya satu, maka ketika masuk Ramadan sholat kita yang timbang 4 rakaat misalnya, atau yang 2 rakaat misalnya, yang biasanya pahala paling banyak 27 misalnya, maka ketika masuk bulan Ramadan itu ketika kita berpuasa, maka perkara wajib dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti berapa? 270. Bahkan ada sebagian ulama katakan 27.000. Ya, subhanahu wa ta'ala. Itu sampai itu. Perkara sunnah sama. Kalau bulan lain orang sedekah 1.000 diganti katakanlah 700.000. Maka bulan Ramadan sedekah 1.000 digantinya 7 juta. Cuman kan kadang-kadang kita kalau kurang iman hilang begitu. Kalau kurang iman ya, kalau kurang iman. Itu kan buat orang yang kurang iman. Tapi orang yang imannya mantap itu subhanallah yakin luar biasa. Karena apa? Dia sudah merasakan investasi akhirat, dia rasakan dunia akhirat kok. Sedekah kan itu investasi. Iya kan? Kita mampu ke investasi di tempat lain, sementara investasi akhirat kita rada-rada ragu. Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika bicara puasa, nah bicara Ramadan lain lagi hadirin. Bicara Ramadan itu Masya Allah, bulannya dari sejak masuk Ramadan sampai akhir Ramadan, apapun perkara mubah, meskipun lagi nggak puasa, maksudnya orang yang haid, ya, laki kan ada haid nggak ada kan, jadi kudu puasa. Jadi kalau ada laki-laki siang-siang makan ngopi, ya lagi haid. Kecuali di musafir, ada subhanahu wa ta'ala. Hadirin, itu sepanjang bulan, sepanjang Ramadan itu pahala Allah kasih terus. Ngoroknya dihitung pahala, tidurnya itu dihitung pahala. Masya Allah, di bulan Ramadan. Apalagi perkara-perkara yang baik, apalagi sedekah tadi. Saya sering kali ingatkan bahwa ketika Ramadan ya nggak ada salah kita bersama-sama bersedekah. Misalnya kan seringkali di mushola atau masjid ada kegiatan yang bergantian memberikan takjil. Takjil itu sebetulnya bahasa Arabnya cepat. Ya cuma kita sebut takjil itu untuk berbuka, padahal takjil itu salah kaprah kita. Tapi udah telanjuran lah. Ada subhanahu wa ta'ala yang ngasih untuk iftar untuk berbuka. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Itu kan sudah jadi kebiasaan beberapa masjid, mushola atau beberapa kampung ya. Kalau Ramadan pertama
pertama jatahnya 3 keluarga misalnya, Ramadan kedua 3 keluarga yang lain, terus itu subhanallah budaya yang luar biasa. Mulai kayak sekarang kan ada Jumat berkah ya, banyak tuh nasi. Akhirnya orang sholat Jumat mau buru-buru karena ditungguin nasi gitu. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak kebagian jadi nggak sempat baca Qul 7 kali, ada yang Al-Fatihah 7 kali nggak sempat. Takutnya nggak kebagian gitu. Ya, hadirin rahmatullah, mesti bagi serba salah dibagi sebelum Jumat, jadi nggak pada sholat, pada makan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Tapi beberapa budaya, kebiasaan. Kalau masih tua dulu begitu, di Pondok Kopi misalnya, atau di Pondok Kelapa, di Pondok Bambu, atau di beberapa tempat, itu kalau selesai sholat Jumat, biasanya ada makan di sini, makan bersama. Sebetulnya lebih afdal itu kayak begitu, makanya bareng-bareng, nggak dibagi suruh bawa pulang. Yang afdal itu begitu, rame-rame makan. Kalau mau takdir juga tahu, cuman suruh masing-masing di rumah masing-masing. Yang penting makanya bareng-bareng gitu. Ada ini bukan nyinggung. Kalau nggak saya masih ada jadwal juga gitu. Masih itu dong saya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Iya, sebab khotib belum tentu dari rumah udah makan, belum tentu. Ya, itu dia keringatan bukan grogi, lapar. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lillahi subhanahu wa karamallahu wasi' wa yunalu biha ridwanullah wa saqaqu dhakhal jinan min babi khasin a'adda lis-sa'imin yuqalu lahu ar-rayyan. Ketika masuk Ramadan atau memasuki puasa, ketika seseorang berpuasa, Allah memberikan atau menunjukkan rasa kasih sayang yang begitu luas. Ya, masuk Ramadan, siapa yang nggak merasakan keberkahan Ramadan? Muslim, non Muslim merasakan semuanya. Ya, karena dikatakan wa karamallahu wasi'. Allah punya kemuliaan sangat luas. Allah punya kasih sayang pun begitu banyak. Ramadan semuanya berkah. Taman itu kalau sore, ya, masya Allah, tukang apa aja ada. Atuh nggak ada yang bawain saya. Itu ada tukang apa aja ada itu. Dan karena saya sebagian ya ada yang saya kenal, itu tidak seluruhnya Muslim. Itu yang ada subhanahu wa ta'ala. Banyak yang non Muslim jualan kolak banyak. Ada subhanahu yang jualan bakwan sore-sore itu banyak. Bakwan mas sama rasanya. Ya sambelnya pedas-pedas juga. Ya subhanahu. Kenapa? Sebab mereka dapat keberkahan Ramadan. Karena Allah. Tukang apapun, belum lagi yang grosir, rata-rata itu Chinese. Bahkan yang tukang kena, tukang sarung itu juga banyak, bos-bosnya banyak. Kalau kita ke Surabaya itu ke Pasar Bong itu grosiran sarung misalnya. Ya daerah Ampel, sebelah Ampel. Itu rata-rata yang punya toko ya Chinese. Itu Ramadan gures ada subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Padahal harganya udah makin tinggi, masuk kayak sekarang. Rajab itu sudah mulai naik tuh harga satu. Sya'ban itu makin banyak. Ramadan udah makin jadi tuh harga satu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya masya Allah berkah Ramadan dirasakan oleh setiap orang. Kemudian apa? Saking Allah gembira karena ibadah yang katanya begitu. Sholat itu kembali pada diri kita sendiri. Sholat. Tapi urusan puasa kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku. Jadi kita nih berpuasa untuk Allah.
Wa ana azibi, dan urusan aku kata Allah yang akan memberikan pahalanya. Karena Allah berkata demikian, subhanahu wa ta'ala, berarti pahalanya tiada batas, begitu banyak. Sampai-sampai doa Nabi apa? Wa balaghna Ramadan. Biar nyampe ke bulan Ramadan. Sebab itu diskon besar-besaran pahala. Bukan diskon besar-besaran apa? Pakaian, bukan. Ini kita makin, kadang-kadang kita makin habis Ramadan, makin kendor ibadah. Itu besar salahnya. Ya, salah besar. Justru ulama dahulu ketika 10 hari terakhir mereka begitu fokus ibadah kepada Allah. Bahkan menjelang-jelang akhir mereka tidak berhenti air matanya karena kehilangan Ramadan. Malam ke-25, 26, 27, 28, 29 itu ulama banyak yang meneteskan air mata. Kita ngitung-ngitung mulu puasa. Udah berapa hari sih puasa? Lama banget rasanya. Ya Allah ya Rabbi. Baru 2 hari, berapa hari udah puasa? Lah baru 2 hari udah nanya. Aduh ini rahmat ya Allah subhanahu. Ya. Kenapa? Sampai Nabi wabaligna Ramadan, sebab pahalanya besar sekali. Kapan kita punya kesempatan kayak begitu kecuali Ramadan? Kita hari ini ngilangin dosa kita yang kemarin-kemarin, hari-hari ini rada susah. Tapi Ramadan rada gampang. Ramadan rada gampang. Kemarin-kemarin doa kita rada susah nyampainya mungkin. Tapi Ramadan, Masya Allah, lagi bukanya itu doa dikasih kesempatan ijabah. Karena di antara doa diijabah itu ketika orang berbuka puasa. Allahumma laka sumtu. Ya, dan seterusnya. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Dan itu minta sama Allah, ya Rabb, ya jadikan hamba orang bersyukur. Jadi mintanya itu aja, jadikan saya orang bersyukur. Kalau dia jadi bersyukur, pasti ditambahin nikmatnya. Jangan, ya Allah tambahkan rezeki pada saya. Itu doa kita kurang tepat. Ya, yang tepat jadikan hamba di orang yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya puasa, sampai-sampai dikatakan orang yang berpuasa itu akan masuk ke dalam surga min babi khasin a'adda lis-sha'imin yaqalu lahu ar-rayyan. Maka Allah buatkan satu pintu istimewa khusus, ya, khusus itu istimewa. Pintu tertentu buat siapa? Lis-sha'imin, buat orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasir wa Tirmidzi an Sahal bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu fa idza dakhala rubriku fa la yadkhulu minhu ahad. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan beberapa imam yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Masuk ke dalam pintu tersebut orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. Tidak boleh satupun masuk ke dalam pintu tersebut kecuali khusus buat orang yang berpuasa. Ketika seluruh orang yang berpuasa sudah masuk, maka pintu itu tertutup. Ini berarti jalur istimewa ada subhanahu, kelas VIP. Ya, kelas VIP udah luar biasa. Haji plus sama haji reguler kan beda, ya. Umroh plus, ya, sama umroh reguler beda. Pijet, ya, sama reguler kan beda juga. Subhanahu wa taala. Ya masya Allah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Sebab takwa itu, sebab puasa itu Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita untuk takwa. Kalau Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai eling-eling wong kang padha iman kabeh. Hai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang yang telah diwajibkan sebelum kamu, la'allakum tattaqun, tujuan puasa supaya takwa.
Ya, tujuan puasa apa? Takwa. Lah jadi takwa itu harus beriman. Berimannya cakep, maka takwanya gampang. Berimannya enggak, ya repot. Ketemu takwanya susah. Saya seringkali, karena sebagaimana Nabi bilang, kami yang sha'imin laisa lahu min syiyamil jum' wal afṭar. Saya seringkali mengkritik diri pribadi. Berapa kali sih saya merasakan puasa, tapi Pak, puasa mana yang bikin saya takwa? Rasanya belum ada. Jangan sampai kita banyak orang yang balik ya Allah sampaikan ke Ramadan, Ramadan baru tinggal 2 hari lagi meninggal, ada nggak? Banyak, ada subhanallah. Maka hadir subhanallah, kita nggak, hari ini nggak ada jaminan apakah kita sampai ke Ramadan atau tidak. Sementara dosa kita masih banyak benar, ya, walaupun nggak kelihatan. Ya di antara kita kan nggak ketahuan di mana yang dosanya banyak. Bisa aja yang lagi ngomong lebih banyak dosanya kan bisa. Kalau ustadznya banyak dosanya, bagaimana muridnya kan begitu. Masyaallah hadirin. Ya, mau ngalah juga. Masyaallah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak ada ikhtiar kita untuk ya supaya sampai ke bulan Ramadan dengan doa. Ya sebab tadi banyak pahala yang Allah berikan. Wasaumu madrasatun khalaqiyatun kubra. Puasa itu melatih kita masuk ke dalam madrasah. Apa itu madrasah? Tempat mendidik, tempat didikan. Dididik kita untuk urusan apa? Urusan akhlak kita. Sebab di dalam puasa itu Masya Allah seluruh akhlak, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, innama buhitu liutamima makariman akhlak. Aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka membenahi daripada akhlak kita yang kemarin kacau, Ramadan waktunya membenahi. Pertama apa? Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Mana akhlak kepada Allah? Ketika seseorang berpuasa, tibang dari pagi sampai sore itu lemesnya kayak apa tahu? Lah Allah itu nggak makan, nggak minum, tapi tetap maha perkasa, tetap maha kuasa. Lah kita tibang nggak makan sehari lemes, pakai sok-sokan berpuasa, hadir. Maka di situ dididik, apa yang dididik? Kita ini hamba Allah. Ya, kita ini hamba Allah. Dan juga kita jangan sampai menjadi orang yang sok-sokan, yang sombong, tibang sehari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, lemas kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itu subhanallah lemas kita. Berarti ini menunjukkan bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali semuanya adalah milik Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan di situ kita yang hari ini hartanya banyak, ketika mati sudah tidak ada lagi. Yang hari ini punya kekuasaan, punya jabatan tinggi, semuanya cuma titipan. Ketika diambil hilang sudah. Maka tidak pantas